Recording in progress. Sip, udah boleh mulai ya Suha. Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita pengen sedikit bahas ya dan berbicara soal mindset screening. Nah, jadi mungkin saya mulai langsung share screen dulu kali ya, biar nggak bosen. Entire screen. Nah, oke. Oke, mungkin saya akan mulai dari satu pertanyaan ya, satu quote sebenarnya yang saya pakem banget, saya pakai banget sampai sekarang, yaitu dan ini dalam rangka kita sebagai trader ya, bukan seorang investor atau orang yang hold barang tuh lama. Pertanyaan simple, yaitu kita sebagai trader itu sebenarnya pengen cari barang atau saham yang bagus atau pengen cari untung. Nah, coba kalian tuh coba bisa mikir baik-baik, pelan-pelan aja mikirnya nggak usah overthinking. Jawabannya sebenarnya simple gitu. Kalau untuk trader ya sekali lagi trader gitu, cari untung, cari untung. Nah, oke, I'm going to conclude lah ya. Ya, basically kalian masih waras lah. Jawabannya masih waras banget, yaitu cari untung. Kenapa saya mulai dengan pertanyaan ini? Karena saya mau mungkin kasih contoh kali ya. Contoh di mana misalnya kita nih dalam satu ruangan 100 orang gitu. 100 orang, gak ada kaliannya ya, saya nggak pakai contoh kalian gitu. Ini orang random aja 100 orang. Terus di ruangan itu saya jerit gitu. Oke, teman-teman gitu. Saya kasih PR ya ke kalian 100 orang. Masing-masing tolong deadline-nya hari ini jam 8 kasih saya 5 saham bagus ya. Oke, Min, misalnya gitu kan. Set, mereka lari, analisa lah, technical, fundamental, makro, pakai kungfu-kungfu mereka sendiri. Oke, jam 8 saya jamin, ya mungkin nggak 100 lah ya. 95 orang pasti langsung, bahkan cepat gitu ya. Semuanya on time, submit ke saya gitu. Masing-masing punya 5 saham. Nah, kenapa saya bisa bilang ini? Karena menurut saya, lagi-lagi ya menurut saya, cari saham bagus ya kata kuncinya. Cari saham bagus di saham di pasar saham Indonesia. It's a very easy thing to do. Mudah sekali gitu. Dan saya mungkin kalau sebut ticker sebagai contoh aja ya. Misalnya orang datang ke saya, kok ini kok saya ketemu BBCA kok. Nah mungkin ya dalam hati kalian mungkin lah ini orang kok pilihnya banking gitu kan big banks. Nah ini sorry ada yang double nih. Udah. Oke. Nah misalnya mereka pilih big banks. Nah tapi saya nggak bisa nyalain mereka. Pakai Kenapa? sabuk. Karena ya secara historis, secara tren, ya dia bisa bilang, tapi kok ini BBCA foreign flow-nya udah mulai masuk misalnya. Atau kok ini secara tren 10 tahun ke belakang bagus kok uptrend gitu. Nah, jadi dalam 10 tahun ya porto saya tumbuh gitu kalau masuk ke BBCA. Ya saya nggak bakal nyalain kamu gitu. Karena kamu bener, iya bener gitu bisa terbang. Sorry bukan terbang, bisa naik dalam 10 tahun. Yang penting kan kamu trading kan simpel ya. Kamu tentuin time frame, pengen TP di kapan gitu kan. Dan kamu itu ya yang penting kan dalam time frame itu kamu naik. Nah, intinya gitu. Baru kamu berhasil trading. Nah, tapi contohnya dalam 100 ruangan itu tiba-tiba saya ngomong ke semuanya lagi. Oke, sekarang coba dari 5 saham yang kalian pilih atau enggak usah deh, kalian cari lagi deh yang baru yang besok bakal terbang gitu. Nah, saya ganti pertanyaannya. Dari 100 orang maksimal berapa sih? Paling ada 10 orang gitu loh, tiba-tiba. Dari yang tadi 95 orang, pasti sisa 10 yang datang ke saya. Kok? Dan mereka yang saya kasih 5 paling mereka bisa ketemu paling 3 doang. Kok ini kok saya ketemu 3 saham kok yang besok bisa terbang? Oke, gitu kan. Oke, bisa terbang ya, janji ya. Oke. Terus saya tanya alasannya, kenapa? Nah, pas saya tanya kenapa, dari 10 orang, kurang menjadi 5 orang. Pasti kurang jadi 5 orang. Karena sisa 5 yang tadi nggak bisa jawab, ya mereka nggak tahu alasannya. Mungkin karena cuma dari screener. Oh, saya dapat dari screener kok. Ini yang biasa saya kalau beli itu besok pasti terbang gitu. Internetnya berapa? Oh, nggak tahu gitu kan. Nah, ya udah. Sisa 5 misalnya. Oke, 5 orang ini saya lihat, oh analisanya oke bagus, gini 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 gini. Oke, sebenarnya ya saya bukan siapa-siapa sih buat buat bilang bagus ya. Cuman oke, I like your analysis, saya paham gitu. Oke,
Nah, besok 5 orang ini kita kontekan gitu kan. Kita bikin satu grup. Saham-saham mereka saya keep track. Oke, ada yang terbang, ada yang enggak. Nah, tapi kita pakai contoh yang suram aja lah ya. Let's say semuanya enggak gerak gitu. IHSG tiba-tiba merah gitu. IHSG-nya merah, bearish. Nah, dari 5 orang, tiga tiba-tiba ninja gitu. Maksudnya tiga tiba-tiba diem, dia kabur. Nah, kenapa? Karena tiga ini mereka langsung entry di pagi hari. Mereka langsung entry, marketnya jatuh bearish, mereka nyangkut, mereka nggak berani cut loss. Oke, nyangkut. Nah, 2 orangnya, oke sisa 2 orang ya, 2 orangnya, satunya dia entry, dia cut. Satunya dia nggak entry sama sekali. Nah, coba kalian pikir-pikir dari 2 orang itu lebih baik yang mana? Jadi kalian udah analisa di hari sebelumnya, besok kamu pasti dong, kita semua berharap besok bullish. Setiap hari pasti kita berharap besoknya bullish. Nah, tapi tiba-tiba marketnya bearish. Nah, menurut kalian lebih bagus jadi orang yang entry pas turun dia cut atau mereka nggak entry dan marketnya turun? Entry terus cut, not trade. Entry cut. Oke. Respect your answers. Thank you. Sebenarnya jawabannya adalah dua-duanya sebenarnya saya lebih setuju sama yang entry terus mereka cut. Nah, tapi ada alasan-alasannya juga. Entry-nya itu gara-gara kenapa? Misalnya, paginya mereka entry gara-gara ya kan saya udah komit kok. Kemarin saya udah analisa ini sesuai screening kok. Saya harus entry dong. Nah, itu saya nggak setuju. Itu nggak saya nggak suka gitu kalau yang kayak oh gara-gara kemarin kenapa harus pakai kemarin gitu, jangan pakai alasannya kemarin kan market terjadi hari ini, kok kamu bilangnya alasan kemarin, nah kurang lebih gitu. Yang nggak entry juga nggak semata-mata kelihatannya hebat gitu, wah lu hebat ya hari ini nggak entry market merah kok lu bisa tahu. Nah, ya gara-gara apa lu nggak entry gitu. Kalau memang dia bisa paham makro gitu kan, wah hari ini gue merasa kemarin tuh ada bad news, newsnya gini 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 gini, oh dia bisa jelasin berarti hebat gitu. Tapi kalau emang dia gak entry karena dia nggak ngerti aja, ya sama aja gitu loh. Jadi intinya yang saya mau katakan di sini adalah trading itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisa, kedua adalah eksekusi. Dan komposisi mereka itu nggak 50-50. Jadi kalau ada orang yang hebat analisa, kok saya analisa saham ini kok, ini prospek, nah kata favorit orang kan, prospek ke depannya bagus kok. Nih flow-nya bagus kok, retailnya keluar kok, technicalnya apa ya biasa nama-nama chart pattern. Ascending triangle kok gitu. Ascending triangle bagus bagus. Nah, tapi pas besok gak entry atau kamu entry cuman 1% dari porto kamu. Nah, eksekusinya mana nggak ada gitu. Cuman analisanya kamu cepet. Nah, gitu. Orang kedua misalnya dia nggak bisa analisa. Dia cuman pakai screener, misalnya screener ini shot 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 shot. Oke, yang penting muncul saya HK kok gitu. Nah, oke, saya suka gitu. Dia ada eksekusinya. Dia berani gitu. Saya all in kok gitu. All in atau enggak saya gede kok dari komposisi porto saya 50% gitu. Oke. Tapi ya lu nggak ada analisanya gitu. Tapi sebenarnya seperti yang saya bilang, komposisinya nggak 50-50. Menurut saya lebih diuntungkan orang yang eksekusi. Jujur aja gitu. Karena orang yang berani eksekusi belajarnya lebih cepat gitu. Jadi karena saya sering dapat pertanyaan dari mungkin dari member-member saya, kok emang nggak boncos ya kok? Entry cut, entry cut, entry cut. Ya nggak tahu sih ya, karena kalau saya cut itu saya sangat pelit gitu. Saya cut tuh biasa 2 tick gitu. Jadi karena saya prinsipnya buy on breakout ya sekali lagi. Jadi jangan langsung ikutin saya gitu. Saya buy on breakout. Jadi tesis saya apa? Oh kalau saya beli dia nggak terbang, ya udah saya salah dong. Kalau saya hold artinya saya nggak mau ngaku salah gitu kan. Saya nggak dewasa. Oh ya udah saya mau buy on breakout, judulnya aja buy on breakout, ini nggak breakout. Oh ya udah, gue salah, gue cut, udah gitu. Tapi sekali breakout ya makanya saya cari saham-saham yang pertama likuiditasnya tinggi. Kenapa likuiditasnya tinggi? Karena likuiditas tinggi artinya saya bisa masuk gede gitu. Makanya berbeda dengan playstyle-playstyle orang yang bermain saham ya kata kasarnya gorengan gitu atau likuiditasnya kecil. Apakah salah orang main gorengan? No, siapa bilang gitu kan? Karena sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal, the name of the game adalah apa? Kita cari untung. Gua trading di Sampak PP, gua trading di nggak tahu di PTRO misalnya. Lu trading di nggak tahu saham gorengan apa ya? Saya boleh sebut nggak ya?
Ya intinya lu trading di saham gorengan gitu. Lu nggak bisa trading lah. Dia bikin 500.000. Dia bikin untung 500.000. Lu bikin untung 10.000. Tetap menang dia gitu. Jadi bukan bukan banget ya, bukan banget kamu ke teman-teman kamu kayak, nih gua hari ini dapat 20%. Katanya keren kan 20%. Nah, tapi 20% kamu misalnya cuannya 500.000. Ada orang yang cuannya 5% dapat 1 juta misalnya. Dia tetap menang yang angkanya lebih besar gitu loh. Jadi itu yang pertama saya pengen sampaikan dulu, yaitu soal mindset ya awal-awalnya dulu, yaitu ya kita bukan di sini tuh bukan cari saham bagus atau bahkan kalian tanya saya, kok ini saham apa? Saya nggak tahu. Most of the time saya nggak tahu gitu. Ya paling ownernya lah saya tahu gitu. Misalnya ini saham ya Pak PP saya tahu gitu kan, saham Pak Bakri, saham-saham konglo kesayangan kita lah ya, ya itu saya tahu owner-ownernya mereka gitu. Tapi misalnya kok BRPT itu saham, saham apa kok? Nah, saya nggak tahu sih jujur. BRPT saham apa ya? Ini kayak nggak bisa tutup. Nah, aduh ini. Nah, misalnya BRPT. Saya jujur nggak tahu gitu kan BRPT sama apa. Nah, Barito Pasifik. Jadi orang nanya saya sahamnya apa, laporan, nah laporan keuangannya, nah kan belakangan ini banyak ya keluar laporan keuangan. Layarnya memang putih ya. Iya, saya sengaja. Nanti saya jelasin kenapa. Nah, ini sampah PP apa gitu, saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak pernah perhatiin dia bergerak di bidang apa. Ya paling basic-basic lah ya gitu, basic-basic aja ya saya tahu. Tapi secara secara fullnya saya nggak tahu. Karena yang saya pentingin apa? Yaitu ini saham mau perform nggak sih? Udah simple. Ini saham mau perform nggak sih? Udah gitu aja. Nah, jadi kalian screening itu jangan cari saham bagus. Ya, sekali lagi, jangan cari saham bagus. Cari saham apa? Saham yang mau perform. Udah gitu aja. Saham yang mau perform dan sesuai dengan apa modal kalian lah gitu. Bisa nggak kalian masuk dengan modal kecil di saham-saham konglo? Bisa banget. Tapi bisa nggak kamu masuk modal gede di saham-saham yang gorengan gitu? Ya nggak bisa. Jadi sesuai dengan modal kamu juga gitu. Oke, itu untuk awal-awal ya terkait mindset screening. Nah, oke. Nextnya saya mau jelasin terkait mungkin lebih ke universe kali ya. Jadi saya jelasin di sini universe. Ini, nah ini saya bikin putih tadi yang nanya kan, karena saya mau coret-coret di sini. Saya nggak ada aplikasi whiteboard guys. Nih, oke. Gimana ya? Ini oke. Ini coretan saya kelihatan nggak ya, guys? Ini saya Kelihatan lagi aman. coret-coret. Kelihatannya oke. Oke, nah, jadi kita bahas screening di awal-awal dulu ya, yaitu universe gitu. Jadi, eh Mimin cara cari sama perform bagaimana? Nanti, itu nanti. Oke, IHSG itu ada sekitar 900-an saham lebih ya. Jadi 900 saham. Ini dia, ini IHSG. Oh, saya tahu deh. Saya gambarnya gini aja. Nah, ini ada 900 saham di sini. 900 saham. Nah, 900 saham. Oke, saya tahu. Saya gini juga deh, biar kalian. Alamak. Aduh, jadi jelek ya. Ya sudah nggak apa-apa. Eh, Screener. Rampung outflow. Nah, ini silakan kalian mau kopas juga. Ini saya udah nggak pakai sih ya screenernya. Ini nantilah, nanti kita pakai ya. Kita buktiin rumusnya. Oke. Misalnya ya, kita screening. Gimana caranya nih? Oh, ini udah ya. Tes lagi. Misalnya gitu. Nah, misalnya dari 900 saham kita saring ya. Misalnya pertama saya selalu value. Value MA20 misalnya. Artinya apa kalau masih yang pemula ya? MA itu moving average. Jadi rata-rata transaksi harian 20 hari ke belakang. Nah, contoh yang saya paling suka itu sebenarnya 10 bio. Gila Min, itu saham-saham gorengan saya nggak muncul ya, sorry sih.
Saya biasa main di saham-saham seperti ini. Nah, sisa 132. Tapi saya ngerti lah, oke, misalnya dari kalian ya, let's say mau main di saham-saham yang lebih likuiditasnya rendah, bisa pakai 3 bio. Bahkan jangan pakai. Menurut saya sih kalian harus cari sendiri ya. Maksudnya ini angka ini benar-benar terserah kalian gitu. Sweet spotnya di mana itu you have to find it out yourself gitu. Nggak bisa saya kasih angka. Kalian eksperimen sendiri. Bagi saya yang udah paling saya nyaman tuh sekali lagi 10 bio. Dan belakangan ini saya lagi explore yang 5 bio. Tuh, dua tiga tuh dua tiga tuh dua tiga. Nah, oke. Nah, kurang lebih sama kan? 200-an lah ya, 200 kurang. Nah, oke, kita udah screening. Set, sisa 200. Nah, apakah ini universe kita? Silakan kalau kamu mau. Dulu saya kayak gini. Dulu kerjaan saya itu kayak gini. Oh, ini nanti saya jelasin juga ya, NBDM. Nah, dulu kerjaan saya, oke, mana ya? Market summary old. Nah, ini mereka udah mau hapus sih fiturnya. Udah pindah baru ya, cuman ini mumpung masih ada. Ini liquid, udah pasti liquid. Nggak muncul sih. Data flow, show data volume change. Nah, dulu kerjaan saya itu gini. 25 halaman ini saya screening semuanya. Mior, gitu kan. Mior. Eh, Mior misalnya saya buka. Ini nanti ya, saya jelasin nanti. Nah, Mior, boleh. Oke, boleh banget kamu pakai. Maksudnya gini kan ya. Stockbit harusnya ada lah ya. Saya jangan pakai Stockbit sih. Misalnya market. Nah, ini ya, market cap. Ih, ada free float market cap. Keren juga. Nih, biasanya berapa sih market cap? Saya nggak tahu. 5T ya, teman-teman. Dua, tiga, empat. Nih, bisa juga kalau kamu pakai gitu. Biar saring mungkin saham-saham yang ya market cap-nya tinggi biar nggak gorengan atau gimana ya. Tapi sekali lagi saya nggak pakai sih, jujur aja ya, saya nggak pakai market cap kok. Tapi of course itu terserah kalian ya. Kalau mau lebih persempit silahkan. Nah, jadi kita udah screening nih misalnya, sisa 200. Nah, dari 200 ini ya kamu screening lagi. Dari apanya? Ya, contoh dari apa lagi ya? Misal dari volume. Oh, jangan gini. Pakai yang apa sih ini namanya? Ini yang saya nggak suka dari Stockbit itu apa? Dia cuman kasih kamu satu kriteria di sini, angka sama kriteria. Terus ini kali, nggak ada plus, nggak ada minus gitu. Jadi ketat banget, nggak bisa kamu ngapa-ngapain gitu. Volume, misalnya volume hari ini harus 2 kali lipat dari volume kemarin. Kan biasa gitulah ya orang-orang. Nah, set, wah muncul gitu. Ini volumenya ada something. Kita buktiin ya, SMRA misalnya. SMRA sih saya udah analisa sih belakangan ini. Oke, SMRA misalnya. Bener nggak gitu? Kita cek lagi. Oh, oke mungkin kalian belum biasa lah ya lihat volume yang warnanya sama. Nih, wah iya 2 kali lipat gitu kan. Tapi gede nggak? Ya nggak gede gitu. Nah, jadi kamu bisa lagi kasih lagi kriteria misalnya volume minimal berapa. Tapi saya nggak mau gitu lah. Ini masa semalaman saya gini-gini doang nggak mau. Tapi intinya screening itu bukan seperti ini doang gitu. Ini tuh salah satu screening, tapi ini screener bukan screening, ngerti nggak? Screening itu contohnya gini, teman kamu ngomong ke kamu, bro, sis, gitu kan? Apa? Gue denger-dengar saham A mau diakuisisi siapa ya? Ya mau diakuisisi Jeff Bezos misalnya, mau diakuisisi Jeff Bezos. Nah, mungkin dia gila atau mungkin dia teman anak penting gitu kan. Jadi kamu percaya-percaya aja. Nah, tapi karena itu sebuah informasi yang masuk ke telinga dan ke otak kamu, itu juga screening. Ngerti nggak? Jadi screening itu nggak cuman kayak gini gitu. Kalau saya suruh kalian screening itu bukan kayak gini doang. You're not gonna learn much kalau kayak gini. Nah, makanya nanti saya ajarin Neo BDM juga sama di SI. Nah, tapi intinya seperti itu. Kita berusaha mau dari 900 ini, kita mempersempit. Itu tujuan screening gitu. Ih, kok hilang?
Alamak. Nah, jadi kurang lebih gitu. Dan tips saya ke kalian yaitu dari 900 saham itu kalian ya terserah ya, tergantung gameplay kalian. Tapi sekarang gameplay saya itu apa? Yaitu saya mencari biasanya 5 saham aja, maksimal 5 saham. Tapi yang saya pantau Oke. terus-terusan itu 3 saham. Jadi dari 9, oke, jadi universe saya sebenarnya ada 20 saham, teman-teman. Ini universe saya ada 20 saham. Dari 900, awalnya 900, saya udah kenal sama 20 saham. Maksudnya kenal tuh apa kok? Oke, maksudnya kenal adalah kamu tanya transaksi saham itu seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang tuh gimana? Saya tahu, saya ngerti. Broker-broker pengendali, emitennya, big playernya, retailnya itu lebih berat di retail atau smart money itu saya tahu 20 saham ini. Wajib tahu. Kenapa? Karena saya treat 20 saham ini sebagai klien saya. Ngerti nggak? Jadi saya nggak peduli sama 880 lainnya. Itu nanti dulu. Kita ngobrolnya nanti dulu. Tapi ini 20 ini anak gua gitu. Ini yang gua harus perhatiin tiap hari. Oke? Dari 20 ini mungkin nggak sih 20 ini besok bakal perform? 20 saham saya besoknya naik gitu. Ya, kalaupun naik, ya pasti ada yang lebih perform dari yang lainnya dong. Nah, itu. Jadi saya jujur screening tuh udah nggak lama kayak dulu. Karena ini screener saya. Saya udah punya 20 saham gitu. Tinggal saya main-main di sini-sini aja. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya saya 10 saham lah ya, universe saya. Nah, hari ini saya main di sini. Saya main, dia rally, oh distribusi. Oke, saya keluar. Oke, dia habis distribusi. Retailnya pasti FOMO. Karena retail suka beli harga lagi turun. Nah, oke, saya tinggalin dulu. Saya cek anak-anak saya yang lain deh. Gitu. Jadi saya lompat-lompat ke sini. Oh, tiba-tiba ini jelek. Oh ya udah, saya kabur. Lah, ini dari jelek tiba-tiba bagus lagi. Oke, saya ke sini lagi. Oh, udah naik, saya keluar. Saya kabur lagi, saya cari lagi yang lain. Oh, di sini gitu. Jadi, saya mainnya di sini-sini doang. Saya ngobrol, saya hangout, saya ngopi sama teman-teman, sama klien-klien saya ini doang. Karena saya udah paling kenal sama mereka. Ngapain saya kenalan sama orang yang saya belum kenal gitu kan? Ya mending ya gue lebih nyaman sama teman-teman yang gue udah kenal gitu kan. Ngapain sama orang-orang yang ya ya tapi tetap makanya kita open arms yaitu artinya apa? Suatu hari. Nah, saham itu kayak teman kamu tapi bukan teman bestie kamu ya. Karena saham itu bisa nusuk kamu di belakang. Misalnya suatu hari, misalnya saya cinta banget sama saham A. Saya cinta banget sama saham A. Ini dia bagus banget. Bagus banget dia gendong porto saya di bulan Juli misalnya. Tapi tiba-tiba pas masuk Agustus jelek. Ya udah saya buang. Jadi saya nggak ada sentimen apapun. Oh, ini saham A udah gendong saya loh dari Juli. Masa saya harus relain buang? Ya udah, buang aja, buang. Bodo amat. Nah, penggantinya baru saya cari. Nah, ngerti nggak kurang lebih gitu? Nah, itu salah satu gameplay aja ya. Itu gameplay saya. Itu saya punya 20 saham ini. Saya fokus di 20 ini aja. Terus-terusan. Begitu. Clear all drawings. Nah, oke. Coba mungkin saya sambil lihat chatnya ya. Aduh banyak banget ya. Ini gimana Gen? Gue jawab sekarang. Q&A ntar aja, lanjut dulu yang lagi diajarin. Oke. Ntar ada sesinya kok. Oh, sebenarnya banyak pertanyaan menarik sih. Tapi nanti ya. Nanti, nanti, nanti. Oke. Nah, mungkin saya langsung masuk ke workflow saya screening lah ya. Biasanya saya ngapain besok gitu kan? Biasa biasa Mimin ngapain sih kalau habis market kelar? Nah, market kelar itu saya buka yang namanya broker summary. Sebenarnya kalian gak usah ikutin saya, pakai Stockbit juga bisa. Tapi kalian boleh banget download ini. Namanya iPod. Nah, buka dulu iPodnya. Kenapa saya pakai iPod? Karena, oh sebentar ya, ini harus login dulu. Gimana cara saya stop share bentar? Stop share bentar ya. Oke. Nah, kenapa pakai iPod, Min? Karena iPod ada satu fitur yang saya suka, yaitu namanya dan detail. Something yang
Bisa juga kamu buka di Stockbit. Belakangan ini Stockbit ada update baru sih setahu saya, ya. Jadi sekarang juga bisa pakai apa tuh namanya, dan detail. Oke, ini saya share screen lagi. Entire screen. Nah, oke. Nah, jadi contoh misalnya, hari ini market baru kelar. Saya bakal coba cari saham-saham yang di universe saya. Misalnya, ini sebenarnya terakhir kan Jumat. Nah, 31. Oke, saya cek. Ini saya nggak salah pilih ya. Oke, saya Zata. Oke, saya bakal cek gitu. Saya sebenarnya mau tanya kalian sih. Coba saya pengen tes kalian, menurut kalian ini bagus gak? Ini basic basic brokermologi sih sebenarnya. Bagus, kenapa? Kenapa bagus? Ayo, kenapa bagus? Jumlah broker lebih dikit, maksudnya yang di kiri ya. Retailnya pergi, retail di kanan. Broker retail yang mana aja? Coba sebut. XL, oke. Mana nih? Nah, XC, oke. LG kadang enggak ya. Eh, oke, YPPD, oke. YPPD mana? Mana YP? Kalian bohong. YP mana? Oh, maksudnya kamu sebut sebut aja ya. Oke, kebanyakan sih. Oke. Oke, oke, oke. Tapi basically bener ya. Tapi yang saya pengen jelasin ke kalian itu ini. Ini sama ini. Biasanya ini dua yang paling kalian jadi acuan lah. Kalau mereka di kanan, ini bad habit sih. Saya nggak mau ajarin kayak gini ya. Tapi pahlawan bursa. Saya nggak mau ajarin kalian gini. Ini bad habit. Tapi sebagai konteks awal aja, konteks awal dulu, XL, XC itu retail. Apalagi XC ini retail banget. Dan kalau mereka di kanan, biasanya, biasanya, nggak selalu, biasanya itu bagus. Nah, kenapa? Karena kita mau cari saham yang retailnya keluar. Ini basic lah ya. Ngapain saya jelasin ini? Tapi saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh. Contohnya kapan ya? Ini saya harusnya pilih tanggal berapapun ada harusnya. Oh, jangan ini deh. Jangan ini. Saya kasih lebih susah ke kalian. Aduh, nggak ada lagi ini. Lama. Oh, oke, oke. Gini deh. Coba saya tanya ke kalian. Ini bagus gak? Kadang XL juga foreign kok. Bisa, ya. Kayak gini bagus gak? Bingung nggak kalian kalau lihat? Nah, kan mulai beda jawabannya. Oke, XL-nya kiri, XC-nya kanan. Nah, kurang. Oke. This is why saya pakai iPod. Sebenarnya yang Stockbit juga ada sih. YP Kangguyur soalnya. Tahu dari mana Kangguyur? Ini YP di kanan nih. Di kiri. YP-nya beli nih. Early bagus. Bingung nggak ada frekuensinya. Ya, broker summary soalnya. Sebenarnya nggak penting di frekuensinya sih. Jangan biasain lihat frekuensinya. MG Mangguyur. Nih, cara kalian cek simple. Bufa. Aduh, ini tadi tanggal berapa ya? 27 ya? Ya, 27. Oke, tanggal 27. 27 XL. Dia bakal show kalian seluruh transaksi yang ada XL-nya di Bufa di hari itu. Karena di kiri banyak broker asingnya. Hmm. Nih, kita grup. Nah, oke, saya tanya ke kalian. Ini retail bukan? XL-nya. Oh, mungkin oke, oke. Saya jelasin dikit. Ini CC artinya dia beli, XL dia jual. Shadow-nya, kalian lihat ya, ini kan hitam, ini kan ada abu-abu dikit ya. Nah, abu-abu artinya dia yang pasif. Jadi CC-nya HK ke XL segini banyak. Nah, jadi sebenarnya saya mau cari yang kayak, nah yang kayak gini. Oke. Coba saya tanya ke kalian, ini retail bukan? Sekali guyur 3.500 lot.
Hilang. Bukan. Oh, ini nggak ke reload, guys. Nah, ini ada lagi nih 15.000 lot guyurnya sekali. Nah, betul, bukan. Tuh, gila aja 1,2 M sekali guyur ya kan? Nah, jadi menyamar betul sekali. Jadi ini namanya banarmologi. Kalau kamu cuman pure, kok XL-nya beli jelek kok gitu. Nah, tapi kamu nggak tahu dari XL tuh sebenarnya ada broker-broker yang, sorry, orang-orang yang nyamar gitu. Begitu. Jadi broker summer itu nggak sesimpel kamu lihat, wah XL-nya di mana, X-nya di mana. Meskipun memang seringkali memang saya mungkin berani bilang zaman sekarang tuh 80% lah ya, 80% of the time Excel X itu kamu bisa pastiin itu retail gitu. Tapi kalau kamu sus, kenapa harus sus? Karena X-nya Excel beda. Biasanya mereka satu kubu. Kalau mereka berdua buy ya buy, kalau sell sell ini ya dua gini kamu harus cek. Gak mungkin Excel X-nya beda beda lahan gitu, beda ladang gitu. Bingung kok tampilannya, lebih biasa stock bid ya. Oh ya udah deh. Sebenarnya saya nggak mau jelasin ke broker summary sih. Cuman basically gitu. Saya bakal screening dari broker summary. Oh, kalau di Stockbit atau Ajaib ini bisa lihat di mana? Di broker summary. Broker summary harusnya ada kok di setiap saham. Kok bisa dilihat juga pakai VOI itu apa ya? Frekuensi nggak sih kalau kecil-kecil retailnya? Volume. Oh, volume. Volume, iya bisa. Bisa, bisa. Maksudnya dari mana? Dari broker summary-nya ya? Jadi nyicil-nyicil beli. Betul sekali. Betul sekali. Nyicil-nyicil beli dikit-dikit. That is the number one behavior dari retail. Yaitu belinya dikit-dikit. Ya, kita kita balik balik topik dulu guys, jangan nyerong dulu. Oke, ini saya spill terlalu banyak materinya. Oke, coba ya. Tadi saya sampai mana ya? Saya kasih contoh dari DSI dulu ya. Jangan yang beda dulu deh. DSI dulu biar kalian paham saya ngapain. Nah, misalnya di DSI kamu ke screener misalnya. Nah, kamu buka ini misalnya. Ini tuh apa, Min? Nah, ini saya lagi mau cari saham-saham yang diakumulasi tapi broker nomor satunya itu harus kuat banget akumulasinya. Dan closing dia itu di bawah average. Eh, average dia di bawah closing hari ini. Enggak. Average dia di atas closing hari ini gitu. Artinya apa? Artinya broker yang paling kuat di hari itu lagi loss. Gitu. Sebenarnya saya nggak suka pakai scanner ini, tapi saya lagi testing aja gitu. Misalnya ya, kita pakai aman. Inilah analisa transaksi, guys. Nggak segampang broker summary. XXL di mana? Nah, coba. YP-nya, ya kan, beli segini banyak. Nah, menurut saya ini akumulasi bagus. Kenapa? Karena gampangnya gini, kalian lihat di pertama, itu papan pertama ini ya. Paling kuat siapa di buyer, paling kuat siapa di seller. Nah, CC ini ngejual segitu banyak, tapi YP-nya beli jauh lebih banyak. Terus, simpelnya lagi, ini tambah ini bisa kalahin ini nggak? Nggak ada suaranya kok, saya nggak ada suara ya? Ada. Oh, ada ya? Hendrik mungkin ini ya suara ininya kali. Coba relock yuk. Ya saya lanjut dulu ya. Nah, jadi CC tambah ZP lotnya itu nggak bisa ngalahin si YP. Nah, kata simpelnya gitu. Mereka udah kalahin YP pun masih ada AK. Gitu. Jadi, nah ini contoh screener yang saya bikin lah. Jadi saya pengen cari, oh ada nih broker yang kuat gitu. Siapa gitu kan? Emang kalian berani beli segini? Enggak dong. Pasti ada broker penting gitu. Ya kan? Bisa cek lagi di sini, cuman bakal lama. Nah ya udah cek gini, saya biasa ke sini. Shot aman. Biasa CC AK YP Kangguyur mainnya scalpingan. Oh kamu sering main di aman berarti ya? Si siapa nih? Si Fauzan, Fauzan Azim. Nah, terus ya udah kamu tinggal analisa aja dari Neo BDM-nya misalnya. Ini juga bisa sih kamu cek broker summary di sini. Nah, sama kan persis gitu. YP-nya wow gitu. Pemain lama gitu kan udah beli dari sini gitu.
Jadi kalau kamu nggak pakai, nah tadi siang juga ada yang nanya ke saya, kok broker summary-nya hari ini bagus kok gitu. Nah, tapi maksud saya kan hari ini gitu ya. Secara minggu lalu, bulan lalu kamu nggak tahu gitu. Dan kamu susah kalau pure broker summary doang. Makanya saya sebenarnya rekomen banget. Ini saya nggak dibayar. Sekali lagi saya nggak dibayar, tapi rekomen banget kamu subscribe ke sini. Atau sebenarnya di Ajaib sekarang juga ada sih ya. Kayak gini-ginian saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Tapi ya banyak sih harusnya sekarang orang-orang pada bikin website seperti ini. Tapi saya udah dari lama aja pakai yang beda. Skenario dia saya formalnya apa aja coach? Nanti. Ntar aku yang mau belajar. Nanti hari ini saya bukan ngajarin rumus ya. Karena gini, sekali lagi, menurut saya rumus tuh kalian bisa bikin lah. Sekarang tuh kita di zaman AI, ada Claude, ada GPT, itu kamu bisa banget kamu bikin rumus dari mereka gitu. Jadi hari ini, ya betul, saya hari ini sesi belajar screening. Jadi apa yang saya lihat sih saham itu yang eh, cara saya screening mencari kandidat untuk besok atau untuk minggu ini bermain gitu. Ya, jadi ini salah satunya yaitu kita cari saham-saham akumulasi. Kenapa penting cari saham akumulasi? Yaitu kita mau cari saham-saham di mana retailnya keluar. Retailnya keluar. Jadi, kalau di sini retailnya keluar nggak? Ya, keluar banget sih. Keluar banget ya kan? Ini, 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 ini juga, ini juga. Ini bagus banget ya. Nah, retailnya keluar. Keluar banget. Dan, ya oke, sekali lagi. Sorry. Jangan crossing. Ini saya sering ngomong juga di grup. Jangan crossing. Dia kalau banyak datanya agak lama ya. Jadi mohon ditunggu dulu. Nah, oke nih, saya juga tahu nih, broker di Aman tuh oke. Oke. Sebulan ke belakang tarik, oke. Nah ya, pemain aman dia. Pemain lama, quantity, YP-nya buang ke siapa? Oh, YP-nya buang ya malah ya. Enggak sih. Nah, ini kan, oke. Ini ada guyuran. Dan kamu lihat ke XL, XC, PD, jelek lah ya guyurannya. Nah, maksudnya jelek gitu. Guyurannya itu bahaya. Nah, tapi ada juga, ini kemungkinan broker, ini kemungkinan dua orang yang berbeda. Atau dia lagi reduce barang. Tapi menurut saya bukan reduce barang. Kenapa? eh Perhatiin harganya 4030 ini dia jual. Dia beli harga di atasnya. Jadi menurut saya dua pihak yang berbeda. Tapi, nah, ini yang pertama dulu. Kalau kalian pakai bandarmologi kayak gini, kamu ikut-ikut broker, kok broker YP itu adalah bandarnya aman kok. Jadi selama dia masih buy di broker summary, masih aman kok. Nah, kamu pusing analisanya. Karena ya kamu yakin ini 189 lot ini milik satu pihak gitu. Ini buktinya ada dua pihak gitu. Kamu bingung juga. Kamu juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Siapapun juga nggak tahu. Ini berapa orang sih yang berbeda atau sama orang? Nah, kita kan nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya kita pusing analisa broker-brokernya. Kalau broker-broker yang maksudnya yang kuatnya ya. Nah, makanya kalau kayak saya tanya ke kalian, oh sorry. Maksudnya crossing gimana kok? Oke. Crossing itu misalnya saya smart money, kamu smart money juga. Kamu jualan, saya bid 50.000 lot. Terus kamu buang ke saya 50.000 lot. Itu, sorry. Saya bid, oh ya bener deh, saya bid 50.000 lot, kamu buang ke saya 50.000 lot. Itu crossing. Jadi smart money buang ke smart money. Atau smart money beli dari smart money. Pokoknya transaksinya itu melibatkan dua smart money. Itu crossing. Crossing itu jelek atau bagus kok? Pada dasarnya jelek. Pada dasarnya jelek. Kenapa? Karena ya gak ada artinya. Tukaran ya kok bener. Jadi cuman pindah-pindah ya ngapain gue capek-capek analisa gitu. Lu pindah-pindah barang doang. Karena yang kita mau, sekali lagi, saham itu ibaratnya kayak apa ya? Saya nggak jago bikin analogi. Apa ya? Misalnya saham itu ada bebannya lah. Nah, bebannya itu bukan smart money. Bebannya adalah kita retail. Saya, kamu, kita semua. Nah, kita semua ini retail. Kita ini beban sebenarnya. Nah, jadi yang perlu
disapu biar saham itu enteng dinaikin adalah retailnya. Jadi kalau cuman smart money ke smart money nggak ada retail yang tumbang, jadi sama aja bebannya masih ada. Nah kurang lebih gitu. That's the easiest way I can explain. Kalau untuk crossing ya, crossing tuh kayak gitu. Ada nggak crossing yang nyicil min, lotnya nggak sama? Ada nggak crossing yang nyicil min, lotnya nggak sama besarnya? Oh, lotnya nggak sama besarnya. Ya ada sih, cuman bakal ketahuan juga. Kan dari sini, kamu bisa cek dan detail. Pasti ketahuan kok. Dan biasanya sebenarnya, aduh saya susah sih cara cari barang crossing, karena saya udah jarang main di barang-barang saham-saham crossing. Oh, ini udah pasti. Sabar, sabar, sabar. Oh, malah mulai, waktu itu kapan ya, MAPI itu sempet crossing-crossing terus. Nah, oke. Kalau, oh, bug. Oke, menarik. Kalau ada, oke, oke. Sebentar ya, tapi ini dulu saya kasih contoh. MAPI ada crossing awal minggu. Wah, dari minggu lalu. Dari bulan lalu malah MAPI itu muncul di alert saya, terus saya sampai rontok rambut saya pengen usir ini saham gitu. Cuman bukan berarti jelek ya teman-teman, karena sekali lagi playstyle orang beda-beda. Saya kan sekali lagi saya mau cari saham yang bisa perform. Kalau ini ya kamu mungkin harapnya lebih ke hold panjang ya kan, atau invest, which is not my playstyle. Jadi sekali lagi bukan playstyle mana yang lebih bagus, semua playstyle bagus. Cuman ya not my playstyle aja gitu. Nah ini crossing. Kalau kamu males cek dan detailnya ya, ini kamu gampang lihatnya crossing. Kenapa? Biasanya gini, lihat lotnya aja. Top satunya biasanya mirip-mirip. Ini crossing. RMKE kok rebul antara II dan DH. Emang ya, DI. Nah tapi gitu ya cara kalian kalau cepetnya ya, cara cepetnya kalian cek crossing atau enggak tuh kayak gitu. Aduh ini Agustus, sorry. Iya bener ya. Tadi kamu bilang apa? II sama DH. II ini sih sebenarnya crossing sih. Bulat banget. Wih ini. Nah ini bulat banget sih angkanya. Biasanya crossing. Cuman ya udah kita buktiin everything can be proven ya. Nih, jadi kita misalnya, kok ada ini ya, SS. Nah, kayaknya bakal lama sih. Jadi banyak banget transaksinya. Tapi ya biasanya kayak gini crossing. Dan crossing itu ya sekali lagi nggak ada hal pentingnya lah. Kalau smart money pindahin barang ke RDN sekuritas A ke RDN sekuritas B, gimana kita baca broksumnya kok? Pindahin barang ke RDN sekuritas, eh, pindahin barang ke RDN sekuritas A. Dari RDN sekuritas A ke RDN sekuritas B. Gini, kalau dia crossing ke pihak yang berbeda, itu kamu bakal ketahuan. Dari broker summary, dari ya kamu mau cek dari nego, mau dari RG, pokoknya ketahuan. Tapi kalau, nah iya betul. Kalau pihak yang sama, artinya apa? Oke, kalian harus ngerti SID ya. Jadi SID itu, oke, saya Suha. Saya punya rekening RDN Stockbit, Ajaib, Mirae, misalnya ada tiga. SID saya tetap satu. SID itu seperti KTP. Jadi kalian punya masing-masing kalian SID itu satu. SID itu seperti KTP kita di saham gitu ya. Jadi ketika saya pindah barang dengan SID yang sama, itu saya nggak harus lapor. Nah, saya sih belum pernah ya. Tapi itu kamu nggak perlu lapor sehingga bisa banget kamu ikutin misalnya SS, dia beli segini, terus dia pindahin ke BQ, kamu nggak bakal tahu. Dan kalau orang broker mau logi doang, mereka bakal lihat, oh SS-nya belum keluar kok, masih aman. Padahal diam-diam dia jual dari BQ. Kurang lebih gitu. Makanya saya sebenarnya nggak saranin banget ya kalian pakai brokermologi gitu. Cuman ikutin broker, brokernya ngapain kamu ikutin itu nggak bisa. Sekarang tuh saham udah evolve banget teman-teman. Nggak cuman kita yang makin pinter, tapi smart money juga lebih smart lagi. Gitu. Kalau smart money bisa pakai banyak SID, gimana kita ngelacaknya kok? Good question. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak berhubungan dengan hari ini ya. Pengen buat saya jawab semuanya sebenarnya. Cuman, aduh.
Lain kali aja lah ya, saya mungkin karena ini pertanyaannya nggak berhubungan sebenarnya, sorry to say, dengan screener-screener hari ini gitu. But it's a very good question ya, very good question. Cuman saya lanjut ke materi hari ini dulu ya, yaitu di screening dulu. Oke, kita balik ke screening. Nah, screening tadi dari sorry dari DSI. Nah, DSI ini juga sama sebenarnya dengan kalian screening dari Stockbit, dari mana lagi, dari Ajaib, dari manapun itu bebas. Pakai screener gini, kamu pakai rumus-rumus kamu, nah pokoknya rumus keren kamu, apapun itu terserah. Dapat saham itu jangan langsung kamu besok gas. Menurut saya gak make sense orang itu bikin rumus, muncul, dan mereka tuh langsung percaya, oh ini rumusnya bagus. Jadi kalau ini muncul, artinya sahamnya bagus. Jadi besok saya HK. Jangan kayak gitu. Jangan banget kayak gitu. Ya, saya kasih cara saya. Jadi ini bukan the holy grail, bukan cara saya paling benar, enggak. Tapi saya biasanya ngapain? Saya habitnya seperti yang saya sering ngomong juga ya di grup, yaitu saya cek broker summary kayak tadi, saya cek broker summary, saya cek transaksinya di sini di Neo BDM gitu. Jadi selalu selalu saya cek ini. Ini tuh ibarat kayak criminal recordnya saham tersebut. Ya, jadi misalnya, aduh bahasa apa yang kalian ngerti ya? Misalnya kayak gini ya. Teman kamu kenalin, oke saya cowok gitu, saya cowok, saya laki-laki ya. Teman saya kenalin saya cewek misalnya. Nah, masa mau ibarat teman kamu ini screener ya? Masa kamu oke, lu teman baik gua dari dulu. Jadi kalau lu kenalin gua cewek ini, artinya udah pasti cewek ini baik. Masa kayak gitu? Nggak mungkin dong, ngerti nggak? Nggak mungkin karena ya eh, oke itu teman kamu, tapi ya dia screening, kamu tetap harus cek dong sendiri. Ini sorry, cewek ini gimana sih? Ya, iya sahamnya gimana sih gitu. Nah, cara saya cek tuh gimana? Ya kayak gini, analisa transaksi. Nih, analisa transaksi. Ya kan, broker summary, analisa transaksi seperti ini, flow-nya kayak gimana nih, misalnya kayak gini. Biasanya saya cek ini aja sih simpelnya nih, non retail. Nih, kayak gini sebenarnya kayak gini artinya apa? Non retail tuh artinya retailnya masuk. Kalau turun tuh masuk, ini masuk gitu. Nah, kalau naik ya artinya retail keluar. Tapi beda saham itu digerakkan oleh beda flow. Misalnya di Aman kamu lihat persennya 81,2% digerakkan lebih kuat oleh market maker. Ya udah, kamu boleh nurut sama market maker. Tapi like I always say sekali lagi, mau ini Neo BDM, mau Stockbit, semuanya ini adalah AI. Ini adalah robot dan you are gambling in stocks kalau kamu percaya belak-belakan sama mereka gitu loh. Jadi nggak bisa kamu lihat ini langsung bagus gitu. Nggak. Who are you to say ini bagus? Kamu bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya lihat gini bagus. Oke, misalnya ini bagus. Contoh ini bagus. Besok saya bakal lihat dari mana dari bid offer. Nah, bid offer juga metode screening gitu. Jadi screening itu nggak cuman kayak gini, nggak cuman kayak gini-gini doang. Nah, eh boleh jelasin nggak cara combine sinyal DSI, Neo BDM, money flow, atau mungkin technical agar kita bisa dapat posisi entry yang pas? Saya hari ini lebih jelasin ke screeningnya. Jadi, oke, for sure saya bisa jelasin ke Neo BDM. Nah, Neo BDM, kalau kalian udah subscribe, biasanya kayaknya sih ini mau dihapus ya yang fitur old ini. Dulu itu saya dari sini, tapi sekarang saya udah pindah ke sini nih. Nah, ini kayaknya bisa gini deh, new screener. Oh, ini nih, use preset. Nah, kamu cari yang market summary old. Oh, bisa nih. Nah, terus kamu ke sini nih. Ini direkam ya ini nanti ya. Jadi kalau ada yang kelewat kalian bisa nonton lagi. Nah, ini kalian filter aja nih, filter. Nah, biasa saya ngapain? Yang penting liquid. I don't care about anything, yang penting liquid dulu. Oke, udah kesaring. Udah. Nah, ini biasanya saya ngecek gini. Pas awal-awal, kalau kalian rajin, you really want to become a proper trader ya kayak gini. Kamu saring setiap hari. Gak usah satu-satu sih, tapi ya kalau kamu udah lumayan lama di market ya kamu gak usah satu-satu ceknya. Kayak gini kan saya udah tahu, oke, saya nggak main di sini, saya nggak main di sini, saya nggak main di sini. Ini ya belakangan ini ada perform lah ya, tapi ya udah ini bukan universe saya, skip. Cepet gitu, saya cepet. Saya nggak pernah main sini, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah.
Ini juga belakangan ini kan ini gila ya. Tapi ya udah ini nggak ada di universe saya. Oke, skip. Gitu aja. Saya skip 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 sampai ketemu yang di universe saya. Misalnya gitu, ya. Kalau kalian mau rajin banget, bisa juga nambahin kayak tadi yang saya bilang, di value-nya misalnya, di value artinya itu transaksi hari ini itu harus lebih besar dari ini miliar ya. Jadi saya contohnya dari 10 miliar. Oke. Terus misalnya kayak tadi, kok saya mau pakai market cap juga, harusnya sih ada ya. Nah, ada juga market cap, tapi saya nggak pakai. Ada juga market cap di sini. Nah, jadi, oh kesaring banyak ya, sisa 10 halaman. Nah, udah, enak kamu ceknya. Cek aja tiap hari. Kok tapi banyak kok ya, mau gimana? Emang you have to put in the hard work gitu. Kamu screening aja tiap hari. Nah, kenapa kamu screening kayak gini tiap hari? Karena bagi saya, filosofi untuk screening tuh kayak gini nih. Saya tutup aja ya. Ini udah nggak pakai. Oke. Screening saya itu nggak dari Stockbit, nggak dari Neo BDM, nggak dari mana. Itu hanya alatnya. Tapi basically gini tiap hari. Jadi ini market selesai. Marketnya selesai. Nah, abis market selesai, saya tunggu broker summary di update. Yaitu biasanya jam berapa kok? Yaitu jam berapa ya biasanya? Jam 6 lah. 6 itu biasanya udah pada keluar. Nah, jadi dari sini screener saya banyak. Ini universe saya. Universe yang saya bikin di note saya sendiri. eh Neo BDM, DSI. Sama ada satu lagi nanti saya mau kasih lihat itu insider activity, bukan insider. Tanya teman kalian ya. Nih, satu, dua, tiga. Ini plus broker summary. Suha, aku mau reminder ya. Udah mau jam 9 Ya, ini. kita nggak bisa lebih malam aja kah? Nggak boleh ya? Udah sesuai deadline kita. Ya udah deh. Nih, jadi kayak gini misalnya. Jadi screening saya itu simple. Saya cek dari sini, dari sini, dari sini. Tiap kali saya dapat saham di sini, saya nggak langsung, apa ya, ambil keputusan. Selalu ke sini dulu. Ketemu saham nih, oke, ke sini. Ketemu saham dari sini, ke sini. Ketemu saham, ke sini. Jadi screener saya itu sebenarnya ini sih. Kalau dari bahasa kalian lah ya, ini screener itu saya di sini. Ini itu kasih saya kandidat. Kandidat, kandidat, kandidat. Oke, universe ganti tiap hari ya kok, bukan per minggu. eh Universe saya itu jarang ganti sebenarnya. Karena yang saya pilih itu transaksinya itu yang udah saya kenal lah. Dan for sure itu saya nggak main saham gorengan. Insider activity dari mana infonya kok? Oke, mumpung waktu udah mau habis. Oke, bentar, bentar, bentar. Saya speedrun dulu ya. Jadi dari sini baru masuk ke kepala saya. Oke, ini universe di kepala saya. Otak, dalam otak. Nah, gini. Oke. Nah, dari sini, seperti yang saya bilang, saya nggak langsung HK besok. Besok saya baca dari mana? Dari bid offer. Ya. Oh, sorry. Neo BDM, Broxum, dan juga kalian tambahin technical juga. Ya. Pokoknya analisa kalian tuh di sini deh. Gitu. Jadi jangan langsung HK. Gitu ya. Nih, universe otak saya. Nah, besoknya itu saya lihat dari bid offer. Simpelnya gitu. Bid offer tuh screening lagi. Jadi ini semua itu screening. Ini screening, ke sini juga screening, ke sini ini udah bukan screening. Ini klien-klien saya ya yang tadi saya bilang tuh ada 20 di sini. Nah, terus baru ini screening lagi. Nah, tadi kan ingat kan saya awal bilangnya apa? Trading dibagi menjadi dua ya kan? Ini itu analisa ya kan? Yang kalau kalian ke threads, ke IG banyak kan orang ini guys, saya analisa saham ini. Set, set, set. Nah, itu ini yang ini. Dan ini menurut saya komposisinya ini 30%. Ini ya, ini saya bold banget ini. Ini game changernya bagi saya yaitu bid offer. Nih.
Ya, ini 70% bagi saya. 70% itu maksudnya apa? Maksudnya kalau saya cuma bisa analisa, saya nggak mungkin bisa trading. Gitu. Apakah saya jago trading sekarang? Ya enggak sih. Who am I to say that lah. Cuman I feel like saya belajar bit over tuh it's really game changing. Itu saya pertama kali bisa memandang saham itu berbeda lah dari mengenal bit over. Karena ini ini tuh kamu belajar dari H-1. Aduh, jelek banget. H-1, ya kan? Ini ini tuh H-0. Jadi sorry to say, mau analisa saya yang kemarin itu bagus banget, A+, tapi tiba-tiba hari ini smart money-nya guyur, ya udah, mau ngapain? Saya nggak main. Ngerti nggak? Saya lebih percaya jauh banget di bid over. Karena ini real time. Ini yang terjadi sekarang. Ya, kayak orang-orang kayak Ugoy lah ya. Jangan jangan the past is the past gitu kan, future future ya kamu fokus di present gitu. Ini presentnya itu bid over. Ini ya ini cuman historis kamu. Jadi kalau bid overnya jelek masa kamu masuk? Jangan dong gitu kan. Jangan kamu nggak mau ngalah gitu. Tapi kok kemarin analisa saya bagus loh saham ini. Ya mau gimana? You're not smart money. Kamu nggak bisa gerakin harga. Ya kalau market bilang tiba-tiba hari ini nggak tahu lah ada ya amit-amit ada perang misalnya atau gimana ya mau gimana? Market nggak bakal bantu kamu. Kamu bukan siapa-siapa gitu. Saya juga bukan siapa-siapa. Market nggak bakal peduli gitu. Gitu kurang lebih. Kok ini rame tiba-tiba. Bit over yang minat bagaimana? Itu di kelas nanti. Di kelas. Kalau saya jelasin sini saya mabok sendiri. Saya belum minum 2 jam ini. Berarti ini flow-nya buat nyari WL buat scalping ya kok. Oke, good question to end the night ya. Jadi yang saya cari itu bukan buat besok, jujur aja ya. Bukan buat besok terbang. Tapi yang menurut saya bisa bermain dalam seminggu ke depan. Karena menurut saya, jujur aja, untuk kamu cari saham yang besok bakal terbang, itu susahnya minta ampun. Dan sekali kamu salah, misalnya, aduh, gue analisa 3 saham hari ini, besok nggak terbang. Sorry, gue analisa 3 saham kemarin, hari ini nggak terbang nih yang gue analisa. Aduh, gue berarti trader bodoh, gue gagal. Nah, kayak gitu. Padahal menurut saya, lu harus dewa banget dan jago banget untuk cari saham yang besok bakal perform. Nah, tapi yang saya fokus tuh makanya saya nggak fokus lagi cari besok yang perform. Yaitu apa? Saya cari misalnya hari ini ada 3 saham. A, B, C. A, B, C ini nggak usah besok perform semuanya. Misalnya, masa sih saya oke misalnya ada lagi D sama E ya. Tapi A B C ini yang paling bagus bagi saya. Ini yang paling bagus. Ini ya udah, ini ada aja gitu karena oke juga gitu lah ya transaksinya misalnya. Nah, saya nggak pedulin besok harus terbang gitu. Yang saya pedulin tuh apa? Ini dalam minggu depan pasti ada yang main gitu. Bisa 2 hari lagi, bisa 3 hari lagi. Kalau sampai 5 hari dia nggak perform, artinya misalnya B nggak perform nih dalam 5 hari. Oke, saya salah. Saya belajar lagi ini kenapa sih saya salah? Nah gitu. Kira-kira ngerti nggak? Jadi saya nggak stres, saya nggak pusing kayak misalnya orang-orang, aduh gue harus cari saham besok terbang ya gimana? Pasti susah lah gitu. Tapi ya saya bermain dengan probabilitas. Saya mau cari saham yang probability-nya untuk bermain dalam seminggu ke depan tuh bisa ada naiknya gitu. Jadi ketika dia price alert nyala atau alert DSI saya nyala, oh saya tahu ini lagi mau perform. Nah kurang lebih gitu, ngerti nggak? Saya jadi nggak showcase ini dong. Ini saya hapus nggak apa-apa ya nanti kalian nonton ulang ya. Hehe. Nih. Ini fitur baru juga nih. Jadi kayak kayak gini. Sebenarnya saya pakai ini nih. Kalau real time tuh kalian pakai yang kanan. Nih. Jadi misalnya muncul DSSA potensi breakout. Oke. Misalnya DSSA ini waktu itu saya udah pernah analisa gitu. Saya udah pernah screening. Makanya ini saran saya kenapa kalian screening lah, hajar screening terus gitu. Bukan screening terus, sorry. Kamu analisa terus semua saham yang kamu mau. Jadi ketika DSSA ini udah muncul, di otak kamu itu udah ada, loh ini kemarin gue analisa DSSA, bagus loh DSSA, oke gue hajar, nah gitu ngerti nggak? Kurang lebih gitu. Jadi jangan kamu decision makingnya itu pas di sininya, itu udah telat. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak tahu DSSA itu flow-nya gimana. Saya nggak ngomongin sahamnya itu sama apa ya, bukan. Itu masalah fundamental, itu bukan ekspertis saya. Tapi masalah transaksinya, inflow-nya itu gimana sih? Retail udah keluar belum sih? Nah, jadi misalnya nih contoh, ya hari ini sih paling berisik BRPT ya. Ini Sumpah, kemarin saya setahu mau saya informasi, sudah habis ya waktunya.
Kita boleh Hmm. ke sesi Q&A ya. Ya udah boleh deh saya sih. Ini kayaknya banyak tapi. Nah, kita akan mulai dari sekarang. Jadi boleh chat dari sekarang ya teman-teman. Yang mau tanya, kita ambil 3 pertanyaan aja. Ya, yang tanya dari awal nggak dapet dong. Kasian sih. Boleh Ini di ya chat ulang belajar. itu pertanyaan sebelumnya. Kalau ada yang belum jawab, kita akan ambil 3 pertanyaan aja. Gimana dong? Ini nih dari Sulistyo. Ya ini free free aja lah ya. Belajar DSI dan iPod dan Neo BDM ini pertanyaan maksudnya gimana? Kayaknya itu bukan pertanyaan deh. Technical yang dilihat apa aja kok MA indikator. Technical saya cuma volume. Saya cuma volume. Oh, belajar DSI dan iPod dan Neo BDM. Betul. Sebenarnya ya belajar belajar nggak ada salahnya sih ya. Belajar nggak ada salahnya. Neo BDM kasih 3 lah nggak apa-apa. Ciri bit over yang like entry gimana kok? Oke, ini sebenarnya materi kelas ya. Gimana dong? Bang, kalau trader saham, wih apa itu? Oke, ini yang bawah bid over dipantau di waktu kapan kok? Oke, biasanya itu saya nggak ada jawaban ya. Karena kenapa? Karena sekarang udah ada alert DSI yang saya pakai. Dulu, oke, kalau kalian mungkin mau belajar ya, dulu itu saya pantau 1 jam pertama. Karena 1 jam pertama di setiap bursa, bukan di setiap bursa, sorry. 1 jam pertama di market tuh pasti yang paling rame. It's the most amount of times you're going to see whether something is going to happen atau enggak. Itu di 1 jam pertama, biasanya. Berarti harus punya universe sendiri seperti penjelasan. Tidak, saya nggak suruh kalian semua harus banget ikutin Kosuha. Kosuha itu dewa trader. Enggak, saya nggak suruh kalian ikut saya. Tapi itulah yang saya pakai. Itulah yang saya pakai. Dan universe-nya nggak usah ikutin saya yang liquid-liquid. Kalian mau ada universe gorengan sendiri, silahkan gitu. Ada nggak saya kenal orang yang universe-nya itu saham gorengan? Ada gitu. Tapi yang penting lu bisa cuan di situ, ya kan? Nggak ada salahnya gitu. Nah, tapi yes, secara basic konsep saya sukanya gitu. Saya suka main di ibarat gini. Oh sorry, kamu punya temen 10 orang. Ada 10 orang random tiba-tiba. Ya kamu udah lebih nyaman sama 10 orang yang kamu kenal dong. Nah, kurang lebih gitu. Dan 10 teman kamu kadang mereka ya amit-amit sakit gitu kan, nggak fit. Ya udah kamu ya jenguknya dia. Enggak sih, kalau sama lagi jelek kamu jangan jenguk. Kalau sama lagi jelek ya udah, meskipun di universe kamu kalau lagi jelek, jeleknya short term ya. Nah, cara tahu jelek short term atau enggak sebenarnya juga dari kelas. Ini banyak materi kelas sih sebenarnya. Nah, tapi ya ibaratnya gitu. Dari 20 universe kamu nggak usah harus hadir di 20-20 itu. Gitu. Cukup ya kamu saring mungkin carilah 10. Dari 10 kamu saring lagi jadi 5 gitu. Wah, banyak banget. Kok jadi untuk 1 minggu lihat rotation chart ya? Oke, saya nggak pakai rotation chart sih jujur ya. Tapi bisa. Coba kamu bisa aja pakai. Itu menurut saya lebih ke fundamental sih soalnya. Makro, sorry, makro. Ilmu bit overnya Mimin juga bisa dipakai di gorengan loh. Hehe, iyalah pasti bisa. Karena gorengan itu ya mereka kan buy on breakout semua ya momentum. Pas lagi terbang, set tinggal ikut. That's my point kok. Instead of wasting time, screen a new one. That's my point kok. Instead of wasting time, screen a new one. I don't get your point sih. Saya kurang paham. Sorry, sorry. Di NeoBDM tadi jika ada transaksi besar yang aktif, apakah bisa dipastikan smart money? Di NeoBDM tadi jika ada transaksi besar yang aktif, apakah bisa dipastikan smart money? Oke, good question. Saham favorit kalian apa ya? Inilah ya. Saya jarang main sih di sini karena retailnya banyak banget. Oke, contoh apa ya? Di NeoBDM mungkin maksud kamu broker summary kali ya. Nah, misalnya YP ya, ini maksud kamu ya. Biasanya sih kamu ya kayak gini sih ya kamu bisa cek dari tadi yang saya kasih lihat dan detail kan, kamu bisa cek dari situ. Cuman sih kayak gini sih saya yakin sih ini bukan retail, orang 2 juta lot dia beli. Cuman dari lotnya biasanya kamu ceknya. Nah, salam. Ini Kosuha lihat smart money atau foreign ingin tap. Ini Kosuha lihat smart money atau foreign ingin TP itu bagaimana? Bid over. Dari bid over jawabannya. Dari broker summary itu udah lewat, kamu udah telat. Udah diguyur duluan. Bid overnya gimana kok? Itu di kelas.
I mean yang ada background hitam dan abu kok. Oh, mana sih tadi di bilang tadi? Oh iya ya, benar benar benar. Kalau dia sekali guyur kayak tadi si siapa tadi si Cimona ngomong juga kan, kalau retail kalau yang beli itu kecil-kecil, pelan-pelan 1 lot, 10 lot, mentok-mentok berapa sih retail 100 lot ya kan? 500 lot, ya 500 lot bagi saya masih masih retail juga. Oh, tapi 500 lotnya jangan di saham 20 ribuan ya. Itu besar itu. Nah, kalau kayak gitu tuh retail biasanya. Dan waktunya itu berbeda-beda transaksinya. Malam kok untuk PG dan BNMR. Aduh, saya mungkin nggak ini untuk saham ya, nggak swing saham. BNBR Ini sebenarnya udah oke. close ya, udah BN, selesai oh ya deh. waktunya. Siap. Oh, Boleh closing ya, Suha? seru seru seru. Oke, closingnya gimana? Oke, intinya ya hari ini begitulah ya. Share a bit of my cara saya pandang screening itu gimana. Jadi nggak semerta-merta cuman bikin rumus keren gitu. Jadi ya saya bikin rumus keren pun juga tetap decision making itu di otak saya. Jadi saya nggak pernah sama sekali bahkan Kojo juga kalau ada screener jago, screener hebat pun nggak pernah saya percaya dengan screenernya Kojo. Bukan artinya jelek, tapi oke, lu udah kasih gue saham, gue tetap konfirmasi dari bid offer, kurang lebih gitu. Ngerti ya? Nah, oke, untuk kalau tadi pertanyaan-pertanyaan, sorry banget ya, mungkin untuk yang bid offer, sama tadi technical juga ada ya, technical juga sebenarnya di materi kelas, jadi itu semua di materi kelas, teman-teman. Saya di mute sama Kojo. Gak boleh ngomong terlalu banyak saya gak boleh bawel teman-teman. Kelas bid offer kapan nih? Tak sabar. Sabar ya, lagi dibuat. eh kita ada Zoom lagi nggak ya, Ken? Mungkin Seharusnya sekitar sih dua udah minggu lagi next. atau 1 bulan lagi sih rencananya. Ya, seharusnya sih next langsung kelas ya. Minggu depan agak ya. Kapan ada kelasnya kok? Mungkin Minggu minggu depan akan depan. diumumin ya, sekitar hari Sabtu atau hari Minggu. Hmm, kurang lebih begitu ya teman-teman. Udah kali ya. Thank you Iya, banget sama ya teman-teman. teman-teman yang belum join grup boleh join dulu ya. Ntar recording akan dikirim di sana semua. Ntar ada Ada recordingnya ada kok, recording Kero, kok. dikirim di grup PG-nya ntar. benar gimana? Alamak. Itu tanya di grup aja Firman, ada kok ntar Oke, dibantu sama Ahmad. iya nanti dianalisa ya. Oke teman-teman, I want to say big thank you ya untuk kalian udah join. Jadi jangan ibaratnya saya yang bagi ilmu, enggak. Karena saya bagi ilmu juga happy banget. Ada penontonnya, ada orang-orang yang menyerap ilmu saya gitu. Thank you banget ya. Suka pakai VWAP nggak kok di screener? VWAP justru saya pakai di bid offer. VWAP saya pakai di bid offer. Ya, VWAP juga di screener juga dipakai. Nggak bisa nyimak belas kenapa? Ya udah nih mau ditutup nggak? Gimana nih? Oke, aku closing ya. Teman-teman, thank you ya semua. Yuk, Ketemu besok di Elder. Yuk, ketemu lagi semuanya. Dam telat ngapa ada recordingnya? ada recording santai. Oke, thank you all. Thank you Bang Himel. Saya nggak wibu ya. Oke.